sampaikan yang pertama bersama dengan semua teman-teman bahwa di tahap kedua ini setelah istirahat tadi kami sudah sepakat untuk menandatangani keseluruhan berita acara terkait dengan ya restoratif justice yang diajukan oleh Bung Rismon melalui pengacaranya ya, dan kami semua menganggap bahwa polemik yang terjadi dan semua isu-isu yang terjadi di luar terkait RD ini sudah selesai secepatnya ya, dalam waktu yang dekat ini Polda Metro Jaya segera menuntaskan proses RJ ini, lalu kemudian akan didahului lewat gelar perkara khusus. Kira-kira seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Kang Ade dulu. Siap. Baik. Ya, tadi setelah selesai, jadi kita tadi itu berdiskusi terkait poin-poin apa klausul kesepakatannya. Tentunya saya tidak bisa menyampaikan terlalu banyak, tapi kembali pada clue yang kemarin bahwa kita mengacu pada Jokowi White Paper dan Gibran Games. Terus kemudian adapun kejutan-kejutan yang akan dilakukan oleh Saudara Rismon itu yang akhirnya pasti akan bergulir ya, karena Saudara Rismon atau Bang Rismon sudah menjadi kawan kita saat ini dan kita tetap memerangi ketidakadilan. Artinya perjuangan sebenarnya ada di kita, bukan para tersangka. Itu tidak ada perjuangan, itu adalah pelanggaran hukum. Sehingga para pihak yang mendukung Saudara Roti saat ini, karena Rismon sudah tidak ada, berarti ada Roti sekarang, Roy dan Tifa, ya itu akan ditinggal dengan sendirinya. Artinya para pihak, apalagi ini saya dengar ada CLS dan lain sebagainya dilakukan oleh pihak lain yang itu mendukung, yang sudah purnawirawan ya silakan saja, itu hak mereka. Tetapi saya bisa menyampaikan ini akan tetap kandas, sekandas-kandasnya semacam sungai tak berair. Bagaimana kapal itu bisa jalan kalau sungainya sendiri tak berair? Kan itu seperti itu. Bahwa ini akan kandas, tetap tidak akan mampu menyampaikan sesuatu yang asli tidak mungkin bisa menjadi palsu, sesuatu yang palsu tidak mungkin menjadi asli. Artinya bahwa ini bukan keyakinan, ini adalah fakta kebenaran, di mana memang di jasa Bapak Insinyur Joko Widodo sudah dipastikan sama Saudara Rismon bahwa itu asli sesuai dengan penelitian yang dia buat. Karena kenapa? Uji pembandingnya pun ternyata Bang Rismon itu memiliki uji pembanding. Jadi intinya bahwa apapun itu kita tunggu next, kejutannya sangat banyak ya, termasuk yang di belakang-belakang ini. Nah, siap-siap deh ya kan. Artinya kalaupun Anda hebat, Anda memiliki kekuatan, tetapi percayalah, publik akan menghukum saudara. Publik akan menghakimi Anda bahwa Anda melakukan hal-hal mendukung dan pernah melakukan politik hitam terhadap Republik ini. Ini adalah bagian dari sejarah bagi bangsa kita, di mana membangun dan bernegara itu tidak boleh dengan memfitnah orang lain yang tidak dilakukannya. Artinya pihak-pihak atau orang-orang yang berada di belakangnya siap-siap malu, dan kalau tidak bisa tersentuh oleh hukum karena kehebatan dia, karena duitnya dia yang banyak, ya kan? Tetapi percayalah bahwa hukum Tuhan, kata Bapak Insinyur Joko Widodo, Tuhan ora sare, Tuhan tidak tidur, dan ini akan kita buktikan nanti di perjalanannya. Dan saya menganggap Saudara Rismon tentu akan membantu kita semua untuk mengungkap hal-hal yang seperti ini. Nah, mungkin Pak Swadi ada tambahan? Silakan Pak Swadi. Terima kasih. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Maret sebagai pelapor itu sudah jelas, berarti perkara ini selesai untuk yang Rismon. Dan juga tadi kami juga mendapat informasi barangkali ini RJ yang terakhir ya. Selanjutnya tidak ada RJ lagi, karena kita berharap dalam waktu dekat ini perkara sudah mencapai P21, berarti siap untuk disidangkan. Jadi terkait menyangkut masalah Rismon dengan Pak Maret yang berkaitan dengan masalah RJ, ya tadi sudah disampaikan, sudah ditandatangani dan berarti sudah selesai. Tinggal nanti penyidik
akan gelar perkara. Setelah gelar perkara akan menyampaikan penetapan kepada pengadilan negeri. Setelah itu selesai. Berarti RJ sudah final. Gitu. Dan kita harap perkara tidak berlanjut sampai yang lain-lain. Kita berharap ini yang terakhir untuk dilakukan RJ. Terima kasih. Bang, Ada berarti Pak? Bang, Ya, mempertegas saja ada pertanyaan? berarti menutup pintu damai untuk yang lainnya, Bang. Gini, kita melihat situasi yang ada saat ini, bahwa sampai saat ini kita hanya serius pada sampai tahap Rismon. Kenapa? Karena tanpa Bang Rismon, sesuai dengan penyampaian Bang Rismon tadi, bahwa dia hanya dikirimkan WA 80 halaman itu karya yang dipindahkan dari WA Group ke bukunya, sehingga buku ini ditarik dari peredaran. Kenapa? Karena berapa ratus halaman lebih itu adalah punya Bang Rismon ya. Jadi kalau untuk persoalan bahwa ditanyakan yang lain gimana? Oh tidak, yang lain sampai saat ini kami masih tidak ada mengajak-ngajak, tidak ada fasilitator. Saya sampaikan sekali lagi, tidak ada relawan satupun yang mau memfasilitasi, dan kalaupun ada segelintiran bahwa ada yang ngajak-ngajak, itu salah besar. Itu tidak pernah terjadi. Bahwa kemudian saudara Rismon dan pengacaranya itu datang, ya, itu dengan sukarela seperti yang dikatakan tadi Bang Rismon, kan jelas kan bahwa saya datang sendiri tanpa intervensi dan lain-lain sebagainya. Tidak ada fasilitator. Ingat ya, tidak ada fasilitator. Namun ketika terjadi pertemuan dengan kami dengan Rismon, dia menjadi sahabat saya, dia menjadi teman saya, dan kami sama-sama akan berjuang. Kalau ini hasilnya berjuang nih, memulihkan nama baik Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Republik ini. Bang, Ya, berarti dengan adanya RJ ini bisa dibilang untuk gugatan dari laporan untuk hasil sendiri sudah di SP3, sudah dijamin SP3 kan? tentunya ini by proses karena harus ada gelar perkara tadi seperti dikatakan rekan Pak Wadi, bahwa akan by proses dan itu akan diproses melalui gelar perkara ya. Nah, gelar perkara gitu. Nah, kita lihat apakah gelar perkaranya itu seperti apa. Tentu harus dihadirkan beberapa pendapat-pendapat hukum lain di gelar perkara itu. Ada lagi? Saya tambahkan sih. Oh Iya. iya. Jadi prosesnya gini ya, barangkali nanti ada gelar perkara dan tadi informasinya akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Karena kan waktunya cuma 3 hari ya untuk bagaimana RJ itu bisa diproses. Setelah setelah nanti gelar perkara itu ada SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Setelah surat perintah penghentian penyidikan keluar, itu dimintakan penetapan kepada pengadilan, sehingga dengan keluarnya surat penetapan dari pengadilan, RJ ini selesai, final, dan tidak bisa diajukan pra peradilan. Ya, jadi jelas ya. Jadi terkait masalah ini masih ada 3 tahap nanti yang akan dilaksanakan dan dikerjakan oleh penyidik. Gelar perkara, SP3, ya. Setelah itu meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengeluarkan penetapan. Artinya setelah dikeluarkan penetapan, baru RJ itu selesai final dan berlaku mengikat kepada para pihak. Terima kasih. Ya, jadi tambahan sedikit. Tadi juga Rismon menyampaikan permohonan maaf kepada semua kami yang melapor dan juga terhadap publik. Ya, beliau menyampaikan permohonan maaf karena apa yang beliau sampaikan selama ini terkait dengan tuduhan ijazah palsu itu tidak benar. Tidak benar. Dan permohonan maaf ini disampaikan di hadapan semua penyidik termasuk Dirkrimum. Ini yang perlu kita tegaskan, sampaikan kepada semua pihak supaya betul-betul apa yang disampaikan Kang Ade tadi itu tidak ada intervensi, tidak ada dorong-dorongan dari siapapun, tapi ini datang dari pribadinya Bung Rismon mengakui kesalahannya. Jadi beliau mengatakan bahwa saya mengakui dan percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu 100% asli. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bang, abang nggak sih bahwa permintaan maaf ini atau jadi sendiri dilakukan karena yang pada prinsipnya sudah di ujung tanduk untuk sendiri. Saya menyampaikan bahwa
apa yang disampaikan oleh teman-teman atau yang bergulir di media sosial, bahwa Rismon bikin tanduk, kemudian dia itu ketakutan. Saya rasa saya tadi sempat menyinggung bahwa kita tidak berbicara tempat lain, bahwa one by one, satu-satu nih kita selesaikan gitu loh. Bang Rismon dengan persoalan lain itu tidak ada hubungannya dengan restoratif justice yang dilakukan kepada Bapak Insinyur Joko Widodo dan juga teman-teman relawan seperti Bang Maret. Itu tidak berhubungan langsung dengan persoalan yang Rismon hadapi saat ini. Jadi tidak ada itu. Dan Bang Rismon juga gentleman, dia juga akan menghadapi segala tuduhan-tuduhan yang memang kalau bisa dibuktikan gitu loh. Nah, itu dari Bang Rismon ya, bahwa Bang Rismon juga menyampaikan bahwa enggak kok, ijazahnya juga dia bilang asli kok. Kalau persoalan itu kami bukan ranahnya kami untuk membuktikan itu, tetapi ranah penyidik karena sudah sampai baru tahap pemeriksaan biasa. Jadi itu dikesampingkan, kita juga nggak banyak ngobrolin itu kok masalah itu, gitu loh. Ada lagi? Bang, tadi kan ngobrol sama Rismon, apakah ada ngebahas bagaimana caranya nanti akan menarik buku? Ya, kalau terkait buku, karena Bang Rismon ini menyelesaikan 200 berapa halaman itu. Nah, di situ itu kan nanti dia tidak ditarik secara pasaran, tapi dikeluarkan satu buku lagi untuk mengcounter buku ini. Artinya itu karya Rismon sendiri. Nah, dengan buku melawan buku ini itu sama dengan halnya ditarik, tapi bukan ditarik dalam hal pasaran, bukan, karena itu sudah laku terjual kan. Tetapi dia akan hipotesis. Nah, hipotesis yang akan dibuat oleh saudara Rismon untuk mengcounter buku Jokowi White Paper dan Gibran Endgame. Jadi bukan ditarik dari pasaran kemudian sini kan, itu tugas distributor. Dalam artian ditarik kata-katanya. Jadi biar kita nggak salah paham di sini, bukan secara fisiknya ditarik, tetapi menarik kata-katanya atau mengcounter kata-katanya dari ada kesalahan penelitian menjadi kebenaran penelitian, gitu loh. Kebenaran penelitiannya adalah kemudian ada salahnya di situ dalam uji warna keterangan dan lain citra pencahayaan dan lain sebagainya. Jadi artinya itu yang akan di-counter dan ditarik oleh saudara Rismon. Gitu. Bang, abang kan bilang mengatakan bahwasanya abang Rismon sama abang sekarang sudah berteman nih. Terutama kan ada laporan selain ini bang, laporan ijazahnya Rismon itu seperti apa bang? Oh, itu no comment dulu ya. Terpisah ya. Itu terpisah banget no comment saya itu, karena begini. Terlepas kami adalah bagian daripada tim pelapor, tetapi kami tidak membahas itu dulu. Itu hal yang terpisah. Sahabat saya ketika dia melanggar hukum, dia harus bertanggung jawab secara gentleman. Dan ingat, saudara Rismon gentleman, dia akan bertanggung jawab dengan apapun itu. Dia tidak akan mungkin mundur. Dia orang Medan, ini Medan bohong. Kan begitu. Jadi artinya siap-siap malu yang lain. Bahwa yang lain mengatakan bahwa dia pengkhianat, enggak, dia pejuang kebenaran kok menurut saya. Menurut analogi saya, ya, kecuali bahwa apa yang disampaikan teman-teman itu betul-betul memang bisa dibuktikan secara eksplisit bahwa itu adalah palsu, baru bisa. Jadi seperti Bang Lecu nanti yang sampaikan terakhir itu selalu kata-kata terakhirnya dia, ya, bahwa apa yang dipegang oleh Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Republik ini tidak pernah menggunakan ijazah palsu, gitu loh. Nah, ada pertanyaan lagi? Bang, terkait Ya.